Ini kita lihat nih mental pencuri sebetulnya. Nyolong barang, bahkan barang bekas dicuri. Ada permainan di belakang layar tuh. Golkar memperlihatkan layar depan itu. Tampilan depan ya kami baik segala macam udah diterangkan itu. Tapi di belakang layar itu saya bisa bayangkan Erlangga keluarga malam-malam itu paling tangis-tangisan di situ. Semua senyum yang ada di situ sebenarnya dipalsukan di depan layar. Ada slang di orang Amerika bilang cold on the carpet. Diminta datang ke karpet artinya akan dihukum itu. Erlangga diminta ke istana berdiri di atas karpet artinya akan dihukum. Caimin akan diminta datang ke istana di atas karpet artinya akan dihukum. Yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya. Karena bukan pemenang Bang Rocky. Kami ini tim pemenang. Saya wakil ketua TKN gitu loh. Ya. Jadi kita nggak usah bicara, kita lihat hasil aja. Ya udah, bikin aja survei besok pagi. Kan gampang. Saya pulang duluan karena saya nggak mau denger under deal. Dia nggak laku, dia pulang, dia takut itu, ya kan? Tapi faktanya udah terjadi. Yang lebih penting adalah bertanya kenapa barang yang onderdil bekas masih juga dicuri oleh montirnya. Kan itu soalnya tuh. Jokowi tahu dari awal ini onderdil doang. Ngapain dia curi? Kenapa dia nggak beli mesin baru itu kan? Karena dia nggak mampu membeli mesin baru. Beberapa mesin dia mau colong nggak bisa tuh. Demokrat sebagai mesin baru dia mau colong nggak bisa. PDIP apalagi mesin lama tapi kuat itu. Diesel lah gitu. Gak mampu. Maka dia colong bagian onderdilnya doang di Golkar. Besok pasti PKB dicolong tuh onderdilnya tuh. Sekarang lagi ribut di Tebu Ireng tuh. Jadi kita lihat nih mental pencuri sebetulnya. Nyolong barang, bahkan barang bekas dicuri tuh. Nah kita bayangkan misalnya. Terus si pencuri itu mau ngapain tuh? Apa yang dia takutkan dengan mesin itu? Bukan mesin itu pendukung dia. Jadi dia takut sendiri pada onderdil dia sendiri itu. PDIP tadinya onderdil dia takut. Karena itu dia mau curi itu, dia mau rampas itu. Golkar onderdil dia mau batalkan. Satu-satunya keterangan adalah ada permainan di belakang layar tuh. Golkar memperlihatkan layar depan itu. Tampilan depan ya kami baik segala macam udah diterangkan di situ. Tapi di belakang layar itu saya bisa bayangkan Erlangga keluarga malam-malam itu paling tangis-tangisan di situ. Semua senyum yang ada di situ sebenarnya dipalsukan di depan layar. Di dalam tradisi Yunani, belakang layar itu disebut opsin. Di belakang sin layar, opsin. Dari kata opsin itu datang kata obscenity. Artinya kemaksiatan, keburukan, kebangsatan, perselingkuhan. Di belakang layar semua itu. Gak bisa dilihat memang di dalam ucapan, tapi kita bisa duga dengan kuat bahwa dari awal Jokowi bersembunyi obscene. He's producing obscenity itu. Dasarnya itu. Itu artinya di kita bukan sekedar Golkarnya yang jadi soal, tapi sistem politik kita secara keseluruhan. Tugas Presiden Jokowi adalah melakukan pendidikan politik pada bangsa ini. Merusak PDIP, apa itu pendidikan politik? Mengacak-acak Golkar dari obscenity itu dari belakang layar, apa itu pendidikan politik? Kayak itu soalnya. Bukan saya mau bela Golkar, nggak ada urusan saya dengan Golkar. Bahkan satu waktu di forum Golkar saya bilang, Pak Erlangga di depan saya bilang, Pak Erlangga Anda akan diamputasi oleh Pak Jokowi itu. 3-4 bulan lalu itu ada viral di situ. Erlangga keluar. Ya kenapa Anda keluar? Ya saya minta izin keluar. Ya mungkin dia nggak mendengar itu. Tapi kemudian terjadi sekarang benar-benar diamputasi itu. Onderdil yang paling primer di dalam mesin Golkar diamputasi. Karena kita mau coba duga setelah itu mau diapain tuh partai itu? Apakah cuma demi itu? Pasti tidak. Karena algoritma kekuasaan Jokowi ada sampai 2029, sampai 2000 segala macam itu, bahkan mungkin sampai 2045. Dia harus pastikan bahwa istana IKN itu akan jadi kemewahan dia. Kalau bukan dia Gibran, kalau bukan dia Kaisang, kalau bukan dia Etes, kalau bukan harus.
Sempurna kita baca dalil itu pada cara berpikir Pak Jokowi. Nggak ada cara lain untuk nerangin itu. Kenapa Golkar? Ya Golkar partai kuat. Golkar bisa bersekutu dengan PDIP untuk memulai upaya pemaksulan bisa di DPR. Segala macam hak interpelasi segala macam bisa dipakai di situ kan. Jadi Jokowi mengerti bahwa dia tidak aman dengan onderdil dan mesin-mesin. Maka onderdilnya dia preteli kan. Jadi sebetulnya ada kecemburuan pada Pak Jokowi itu. Dia lihat mantan presiden punya partai semua tuh. SBY punya partai, maka masih mampu untuk mengendalikan putih. Ibu Mega punya partai segala. Dia nggak punya partai. Jadi semacam rasa rendah diri yang kemudian berubah menjadi keangkuhan. Dalam psikologi kita sebut reverse psikologinya begitu yang terjadi. Setiap orang yang berupaya untuk menghasilkan kembali demokrasi harusnya mempersoalkan perilaku politik Jokowi. Golkar segala macam partai-partai itu, oh ya oke lah. Tapi kata Samuel Huntington, kita punya lembaga-lembaga politik, tapi tidak ada di dalamnya pelembagaan politik. Ada political institution, tapi tidak ada institusionalisasi di dalam partai itu. Nah tugas Jokowi adalah menjalankan perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, termasuk cerdaskan kehidupan politik. Sekarang dia rusak sendiri, instalasi demokrasi dia rusak. Kan dia merusak Golkar itu bukan, yang dia rusak bukan Golkar, yang dia rusak adalah demokrasi kita itu. Bahwa Golkar memang benar, Kang Sobari iya dia cuma peran, iya tapi dia sudah hidup di situ terengah-engah tuh, terseok-seok. Harusnya Jokowi katakan perkuat Golkar bukan rusak. Gitu. Itu pelajaran di kita. Jadi kita mau ucapkan ini sebagai kritik mendasar. Bahwa Jokowi sedang merusak demokrasi, itu poinnya tuh. Partai-partai punya persoalan dengan pidana atau video-video tertentu yang akan dipakai buat nomor. Ya itu soal pribadi mereka tuh. Melanggar hukum pidana, iya. Tapi Jokowi melanggar etika politik, melanggar konstitusi. Kan ini the maxim of all crime. Itu melanggar konstitusi kan. Jadi kita mesti fokus kembali pada Jokowi sedang merusak demokrasi. Itu dasarnya tuh. Nih depan saya ada karpet nih. Semua orang menganggap kalau dia berdiri di atas karpet itu artinya dia berdiri di surga. Karena karpet itu semacam metafisik, metafor dari surga yang lembut injak-injaknya. Tapi kenapa mesti didekorasi? Ya supaya terlihat betul-betul indah. Tapi ada slang di orang Amerika bilang, called on the carpet. Diminta datang ke karpet artinya akan dihukum itu. Metafor begitu. Erlangga diminta ke istana berdiri di atas karpet artinya akan dihukum. Caimin akan diminta datang ke istana di atas karpet artinya akan dihukum. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat secara sublim aja itu betul. Metafisika Jawanya itu muncul. Yaitu kebengisan itu. Yang disembunyikan. Bahkan dia sebutin bahwa setiap kali saya ada di istana negara saya mencium bau kolonial. Di Bogor segala macam. Bukan dia mencium. Dia menghirup itu dan dia praktekkan kolonialisme itu. Dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan. Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan. Yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial. Memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang gak dipecah belah oleh Jokowi coba. Jadi sempurna Jokowi hidup di gedung-gedung kolonial dan sempurna dia praktekkan politik kolonial. Divide et impera. Terima kasih. Saya menanggapi Bang Rocky ya. Pernyataan tadi Bang Rocky bahwa Pak Jokowi iri dengan mantan-mantan presiden yang punya partai. Terus yang kedua, Pak Jokowi akan menguasai IKN. Termasuk Gibran dan cucunya Yan Etes. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong
Kalau bicara kita ya sesuai lah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi, harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Oke, silakan survei. Apa saya membodohi, apa mencerdaskan? Terima kasih. Yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya. Karena bukan pemenang Bang Rocky. Kami ini tim pemenang. Saya wakil ketua TKN gitu loh. Ya. Jadi kita nggak usah bicara, kita lihat hasil aja. Ya udah, bikin aja survei besok pagi. Kan gampang. Iya. Ya kan dia bilang saya tidak laku dijual. Gak laku dijual itu karena kamu gak sanggup beli itu. Soalnya. Kalau jauh harganya. Saya malas beli karena abang itu murah sekali. Oke. Pak Karni, saya Itulah pulang kemenangan duluan ya. kita. Ya. Saya pulang duluan karena saya gak mau denger under deal. Dia nggak laku, dia pulang, dia takut itu, ya kan?